Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 4. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 5, subtema 1 mengenai perjuangan para pahlawan. Hari ini kita akan belajar mengenai pembelajaran 3 bersama Kak Eka ya. Nah, jadi sifat-sifat kepahlawanan yang harus kita teladani itu kan ada banyak sekali. Di antaranya ada tidak mudah menyerah, kemudian ada bertanggung jawab, ada rela berkorban, kemudian ada menolong orang lain. Nah, tadi kita akan membahas mengenai sikap kepahlawanan, yaitu menolong orang lain. Hari ini kakak akan menceritakan mengenai kisah tolong menolong Edo dan Lani. Nah, pada suatu hari Edo sedang bermain sepak bola di lapangan. Kemudian tiba-tiba Edo terjatuh. Nah, setelah itu ternyata kaki Edo memar. Nah, setelah itu Edo berteriak minta tolong karena kesakitan. Nah, karena Lani mendengar itu, kemudian Lani datang. Kemudian Lani menolong Edo yang sedang kesakitan, dan setelah itu Lani mengobati luka-luka Edo. Nah, dari kisah yang sudah kakak ceritakan tadi, kita bisa mempelajari bahwa kita itu di dalam hidup harus selalu tolong menolong. Nah, setelah itu kakak ada beberapa pertanyaan yang harus adik-adik jawab ya. Nah, yang pertama adalah apa yang terjadi kepada Edo? Nah, tadi kan sudah kakak ceritakan bahwa Edo itu jatuh kemudian kakinya memar. Nah, sekarang pertanyaan kedua, apa yang dilakukan Lani terhadap Edo? Nah, tadi Lani baik sekali ya, karena Lani kemudian menolong Edo yang terjatuh. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah sikap Lani tadi itu sudah mencerminkan sikap kepahlawanan dan kenapa? Nah, jadi tentu saja sikap Lani itu sudah baik, sudah mencerminkan mengenai sikap kepahlawanan. Kenapa sudah mencerminkan sikap kepahlawanan? Karena Lani yang melihat Edo itu terjatuh, dia kemudian menolongnya. Nah, sikap tolong menolong itu adalah sikap kepahlawanan yang kita bisa teladani, seperti itu. Nah, tadi kan di dalam cerita sudah dijelaskan bahwa Edo jatuh kemudian mengalami luka memar. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai ciri-ciri luka memar. Nah, ciri-ciri luka memar itu ada 3. Yang pertama adalah kulitnya itu nanti akan berubah warna menjadi kebiru-biruan atau kemerah-merahan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah muncul benjolan atau pembekakan pada kulit yang terluka. Nah, kemudian yang ketiga adalah ketika dipegang itu rasanya nanti akan sakit. Nah, seperti itu. Kemudian apa penyebab memar? Nah, penyebab memar itu ada beberapa hal ya. Nah, yang pertama itu bisa karena olahraga berat, atau yang kedua bisa karena kelelahan, bisa karena terjatuh, atau bisa karena benturan terhadap benda-benda keras, bisa juga karena kecelakaan seperti Edo tadi. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kakak akan bertanya, adik-adik ada yang pernah mengalami luka memar atau tidak? Nah, kalau pernah, itu ketika dilihat itu warnanya seperti apa? Apakah seperti yang kakak jelaskan tadi atau tidak? Nah, kemudian rasanya itu seperti apa? Udah sama nggak kayak yang udah kakak jelasin tadi? Atau ada yang berbeda mungkin? Nah, itu bisa dijelaskan ya. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu belum cara mengobati luka memar? Nah, kalau belum tahu, kakak jelaskan ya. Jadi, tahapan mengobati luka memar itu yang pertama adalah kita harus mengompres luka yang memar itu dengan air dingin. Nah, jangan lupa menggunakan kain yang bersih. Nah, kemudian ketika luka itu mengeluarkan darah atau berdarah, nah kita harus mengompresnya terlebih dahulu menggunakan air hangat selama 15-12 menit. Nah, kemudian langkah terakhir dalam mengobati luka memar yaitu mengganti kompresnya setiap 3 jam sekali. Nah, seperti itu. Jangan lupa menggunakan air bersih ya adik-adik. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai luka memar yang dialami Edo, mulai dari ciri-cirinya, kemudian penyebabnya, juga cara mengatasinya. Nah, jadi kan tadi Lani sebagai teman dia itu sudah menerapkan sikap kepahlawanan yang baik, yaitu tolong menolong. Nah, sekarang kakak akan menceritakan satu lagi cerita mengenai kepahlawanan, yaitu kisah Raja Bala Putra Dewa. Nah, adik-adik udah ada yang tahu belum mengenai kisah Raja Bala Putra Dewa? Nah, sekarang kakak ceritakan ya. Jadi, Raja Bala Putra Dewa itu adalah raja kerajaan Sriwijaya pada tahun 850 Masehi. Nah, pada masa pemerintahan beliau, kerajaan Sriwijaya itu mengalami kemajuan yang sangat pesat pada bidang pendidikan, kemudian kebudayaan, juga pada bidang ekonomi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena pada tahun itu Raja Bala Putra Dewa itu melaksanakan beberapa upaya supaya dia itu bisa memakmurkan rakyatnya. Apa saja upaya yang dilakukan? Itu dengan cara membuat jalur perdagangan laut yang baik. Jadi pedagang-pedagang itu banyak yang datang ke Sriwijaya. Jadi rakyatnya itu bisa berdagang, kemudian bisa menambah
Nah, setelah kakak menceritakan mengenai kisah Raja Balaputra Dewa tadi, sekarang kita kan jadi tahu bahwa banyak sekali sifat-sifat kepahlawanan yang harus kita teladani. Misalnya, kalau dari kisah Raja tadi, itu kita tidak boleh mudah menyerah. Tidak boleh mudah menyerah dalam hal apa? Tentu saja dalam banyak hal. Misalnya, tadi kalau Raja Balaputra Dewa itu tidak menyerah dalam memajukan kesejahteraan rakyatnya. Nah, kalau kita sebagai pelajar apa? Kita tidak boleh mudah menyerah ketika mengerjakan tugas atau ketika membantu orang tua. Nah, seperti itu. Kemudian misalnya dalam melakukan percobaan juga meskipun berulang kali gagal, kita tidak boleh mudah menyerah. Nah, seperti itu ya adik-adik. Nah, pada pembelajaran ketiga tema 5 hari ini kita akan melakukan satu percobaan mengenai cahaya. Nah, kita akan membuat cakram warna. Apa saja alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat cakram warna? Nah, yang pertama itu ada gelas, kemudian ada pensil, ada kertas, ada kardus, kemudian ada pewarna, ada paku, dan juga ada benang. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Langkah yang pertama, kita harus membuat lingkaran pada kertas yang sudah kita siapkan menggunakan gelas. Nah, kemudian adalah kita menggunting bentuk yang sudah kita buat tadi. Kemudian yang ketiga, kita mewarnai lingkaran yang sudah kita buat itu. Nah, sebelumnya tadi kita membagi lingkaran itu menjadi 7 juring. Kemudian kita warnai dengan 7 warna pelangi, yaitu ada Meiji, Kuhi, Binio. Nah, kemudian setelah itu apa? Kita membuat lubang pada lingkaran itu menggunakan paku. Nah, setelah itu kita memasukkan benang ke dalam lubang yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah itu kita bisa mempraktekkan cakram warna seperti video yang Nah, berdasarkan percobaan yang sudah kita lakukan tadi, kesimpulan apa yang bisa kita dapat? Nah, kesimpulannya adalah bahwa cahaya matahari, cahaya putih pada cahaya matahari itu sebenarnya terdiri dari 7 warna. Warna apa saja? Yaitu warna-warna yang selama ini kita kenal sebagai warna-warna pelangi, yaitu ada Meiji, Kuhi, Binio. Nah, seperti itu ya adik-adik, sudah jelas kan? Nah, sekarang hari ini kita sudah belajar banyak sekali. Kita sudah belajar mengenai sifat-sifat kepahlawanan, kita sudah belajar mengenai luka memar, kemudian kita sudah belajar mengenai Raja Balaputra Dewa, dan kita juga sudah belajar yang terakhir tadi yaitu mengenai cahaya melalui cakram warna. Nah, seperti itu. Nah, terima kasih untuk perhatian yang sudah adik-adik berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.